Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini akan membahas materi mengenai statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik masuk ke dalam statistik inferensial, yaitu metode statistik yang berkaitan dengan analisis sampel untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi. Jadi misalkan kita punya suatu populasi yang besar, kemudian dari populasi tersebut kita ambillah sampel. Dari sampel tersebut kita lakukan metode statistik dan dihasilkan suatu kesimpulan. Dan kesimpulan tersebut akan menjawab gambaran karakteristik untuk populasi. Jadi seperti itu ya contohnya. Ini contohnya, jadi misalkan ada nilai ujian bahasa. Saya ambil sampelnya sebanyak 10 siswa berdasarkan nomor absennya. Nilai ujian bahasa ini nilai mediannya adalah 73,5 dengan rata-ratanya adalah 74,6. Pertanyaannya, apakah saya bisa bilang bahwa sampel ini diambil dari populasi dengan ukuran pemusatan sebesar 70. Jadi misalkan mediannya adalah 70. Bisa nggak saya bilang bahwa 10 siswa dengan nilai median 73,5 ini berasal dari populasi dengan median 70. Jadi itu adalah gabungan antara statistika non-parametrik dengan statistika inferensi. Statistika inferensinya adalah kesimpulan yang menggambarkan populasi. Sedangkan untuk statistika non-parametriknya saya hanya mengambil 10 siswa saja. Nah, untuk yang contoh kedua, ini saya tambahkan nilai ujian matematika. Nilai ujian matematika ini nilai mediannya adalah 69,5. Jadi, ingat tadi nilai ujian bahasanya adalah 73,5. Pertanyaannya adalah, apakah nilai ujian matematika dan nilai ujian bahasa itu adalah sama? Sama itu secara statistik ya, jadi sama itu mungkin seperti ini. Untuk yang nomor absen 10, 82 sama 81 itu ya mirip ya secara statistik ya. Ya maksudnya secara signifikan hampir dekat, hampir mirip. Artinya kalau saya bisa menyimpulkan 10 ini saja, berarti saya bisa menggambarkan populasinya. Jadi apakah sama atau beda? Kalau beda, nilai ujian mana yang lebih tinggi? Apakah nilai ujian matematika atau nilai ujian bahasa? Kemudian contoh terakhir ini misalkan kita ingin memberikan suatu metode kepada siswa di kelas. Sebelum dilakukan metode tersebut, dilakukanlah pretest atau ujian sebelum metode dilakukan. Dan hasilnya, kode 0 ini adalah untuk peserta didik yang tidak lulus. Dan 1 diberi kode untuk peserta didik yang lulus. Jadi setelah dilakukan pretest, kita lakukan metode atau suatu perlakuan yang ingin kita lakukan. Setelah itu kita lakukan lagi uji post test. Lakukan lagi ujian post test. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. Pertanyaannya adalah apakah metode tersebut efektif atau apakah sebelum dilakukan metode dan setelah dilakukan metode itu hasilnya sama atau beda.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengapa harus menggunakan statistika non-parametrik. Jadi untuk statistika parametrik biasanya menggunakan asumsi kenormalan, artinya data yang kita ambil atau sampel yang kita ambil tadi itu harus berdistribusi normal. Dan biasanya data di lapangan itu tidak berdistribusi normal, artinya asumsi ini lumayan berat. Jadi solusinya adalah statistika non-parametrik. Mengapa menggunakan statistika non-parametrik? Karena metode ini bebas distribusi, artinya mau distribusi apapun pasti bisa dilakukan. Kemudian mudah dikerjakan secara manual. Selanjutnya, menggunakan konsep dasar matematika dan statistika yang mudah dipahami. Namun ada kelemahannya ya, namun lemah dalam interpretasi kesimpulan. Dan sulit juga menghitungnya untuk sampel besar. Jadi tadi disinggung mudah dikerjakan secara manual. Ya, jadi kalau dikerjakan menggunakan kertas itu bisa dikerjakan, tapi kalau misalkan data sampelnya semakin besar atau semakin banyak, lumayan lama. Ini bukan sulit ya, tapi waktu yang pengerjaannya lebih lama. Seperti itu. Jadi statistika non-parametrik digunakan ketika hipotesis yang harus diuji tidak melibatkan suatu parameter populasi. Kemungkinan kedua adalah jika skala pengukuran yang disyaratkan dalam statistika parametrik tidak terpenuhi. Misalkan tadi kan nilai ujian matematika tadi datanya data rasio. Tapi bagaimana kalau datanya adalah skalanya ordinal ataupun nominal? Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan statistika non-parametrik. Ini adalah contoh flowchart ya yang menunjukkan bahwa untuk menggunakan metode parametrik itu lumayan berat. Jadi misalkan kita punya data ya, kemudian kita cek apakah distribusi populasi diketahui. Jika tidak, maka lakukan metode non-parametrik. Sedangkan iya, maka ditanya lagi, apakah distribusi populasinya adalah normal atau sampel tadi diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kalau tidak, maka lakukan metode non-parametrik. Kalau iya, maka akan ditanya lagi. Dan seterusnya, sampai apakah datanya interval atau rasio. Kalau tidak, lakukan non-parametrik. Kalau iya, maka lakukan parametrik. Berarti, flowchart ini menggambarkan bagaimana data sampel itu harus melewati beberapa pertanyaan untuk dapat dilakukan metode parametrik.